Para hadirin, pemirsa, peserta ta'lim online, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat penanggalan 16 Sya'ban 1441 Hijriah, kembali dengan izin Allah dan taufiknya kita hadir untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, menambah pundi-pundi amalan kita kepada Allah dengan mengkaji agama kita, mempelajari dan mendalami agama kita lewat pengkajian hadis-hadis dari Nabi yang termulia Rasulullah Muhammad SAW. Kajian kita di malam Jumat seperti biasanya adalah kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dihimpun dalam satu kitab ini yang disusun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Dan hadirin sekalian, alhamdulillah, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan Kitabuz Zakah, kitab yang ke-12, yaitu kitab tentang zakat. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu bab yang ke-10, ya, bab yang ke-10, bab tentang fadlun nafaqah was sadaqah alal aqrabin, keutamaan bernafkah, memberikan nafkah dan sedekah alal aqrabin, kepada keluarga-keluarga yang terdekat, wazauj, dan kepada pasangan kita, istri kita, wal aulad, dan kepada anak-anak kita, wal walidain, dan kedua orang tua, walau kanu musyrikin, bahkan walaupun mereka adalah orang-orang musyrik. Itu judul bab yang kita telah bahas sejak beberapa pertemuan, dan pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan sebuah hadis yang mulia dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Kita sudah membahas beberapa pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam kisah bagaimana seorang Zainab memberikan bantuan sedekah kepada sang suaminya, dan itu juga ternyata terjadi pada istri dari Abdullah bin Amr Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Sekarang tersisa pada kita 3 hadis yang pendek, 3 hadis yang ringkas, yang maknanya kurang lebih sama. Karena itu insyaallah dalam pertemuan malam ini kita akan bahas ketiga hadis ini, dan kita isyaratkan beberapa hal-hal yang penting terkait dengan hadis-hadis ini. Kita mulai dengan hadis yang ke-585. Hadisu Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang datang dari sahabiyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga sekaligus merupakan istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, atau yang nama asli beliau adalah Hindun, ya. Ummu Salamah, nama asli beliau adalah Hindun radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halli min ajrin, apakah saya akan dapat pahala fi bani
terhadap anak-anakku, artinya kebaikan yang saya lakukan fi bani Abi Salamah, terhadap anak-anak dari Abu Salamah, maksudnya suaminya yang dulu. An unfiqa alaihim, ketika saya memberikan nafkah kepada mereka. Walastu bitarikatihim, dan saya tidak membiarkan mereka, melepaskan mereka untuk cari rezeki sendiri. Hakada wa hakada, seperti ini dan seperti itu. Innama hum baniya, mereka itu adalah anak-anakku. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Naam, laki ajruha, laki ajru ma anfaqti alaihim. Kata Nabi SAW, ya, bagimu ajru, pahala, ma anfaqti, apa yang kamu keluarkan nafkah, alaihim, kepada mereka. Ya, ini hadis yang pertama, hadis yang singkat, kisah dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabiyah yang mulia, yang termasuk awal-awal masuk Islam dan berhijrah bersama suaminya Abu Salamah ke negeri Habasyah. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau dan suaminya menjadi di antara sahabat-sahabat yang awal-awal hijrah ke Habasyah. Dan beliau ketika wafat suami beliau setelah perang Uhud, ya, atau di tahun Khandaq, ya, sekitar tahun 4 Hijriah, beliau sangat kehilangan suaminya yang beliau sangat cintai, Abu Salamah, ya, Abdullah bin Abdul Asad, ya, itu nama dari Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Ummu Salamah merasa sangat kehilangan sosok seorang suami yang soleh, mujahid, seorang sahabat yang terkenal, sahabat yang banyak memiliki kebaikan-kebaikan, sehingga karena begitu sedihnya beliau minta kepada Nabi SAW untuk diajarkan kalimat yang bisa diucapkannya pada saat beliau ditimpa musibah. Lalu diajarilah doa, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan laha. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibahku dan gantikan yang lebih baik kepada darinya, ya, laha, artinya daripada musibah yang menimpaku tersebut. Dan itu beliau ucapkan ketika beliau ditinggal mati oleh sang suami. Walaupun beliau sempat bertanya-tanya apakah memang ada, ya, seorang yang lebih baik dari Abu Salamah yang akan menjadi pengganti bagiku. Namun karena inilah sunnah doa dibaca pada saat ditimpa musibah, maka beliau ucapkan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menggantikan untuk beliau yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika telah menikahi Ummu Salamah, beliau mempersilahkan anak-anak dari Ummu Salamah untuk tinggal bersama dengan beliau. Karenanya terkenal, ya, hadis dari Umar bin Abi Salamah yang menceritakan tentang bagaimana beliau pernah makan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di satu piring, yang mana waktu itu beliau masih kecil dan belum tahu adab makan, dan akhirnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga pelajaran, ya, bagaimana para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu betul peran mereka
sebagai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sekaligus sebagai penyampai risalah. Begitu banyak hal-hal yang telah mereka dapatkan dari suaminya yang termulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak luput dari pemberitaan mereka. Yang mereka telah banyak mendapatkan faedah, banyak melihat langsung dan merasakan langsung luhurnya budi pekerti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin hanya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah beliau. Namun karena mereka tahu bahwasanya di antara peran mereka adalah bagaimana menjadi penyampai risalah, membantu untuk tersampainya risalah kepada seluruh alam. Karena itu berapa banyak hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki, namun justru bersumber dari sahabat-sahabat yang wanita, dan lebih khusus adalah ummahatul mukminin, istri-istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu dari orang-orang yang beriman. Di sini beliau menceritakan kepada kita apa yang beliau pernah pertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kisah setelah beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hal li min ajrin, apakah bagiku pahala terhadap anak-anak Abu Salamah?" Disebutkan oleh ahli sejarah bahwa Abu Salamah meninggalkan 4 orang anak, meninggalkan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Laki-laki Umar yang terkenal, an Umar bin Abi Salamah, kisah tentang makannya beliau bersama Nabi SAW. Juga ada anak beliau namanya Muhammad, yang Umar, Muhammad. Dan yang ketiga Zainab, Zainab wanita, dan yang keempat Durrah, juga wanita, 2 laki dan 2 perempuan. Dan sewaktu sewaktu Abu Salamah wafat, Umar bin Abi Salamah diperkirakan, ahli sejarah menyebutkan sekitar 4 tahun, sekitar 4 tahun atau bahkan sekitar 2 tahun, sekitar 2 tahun. Dalam referensi yang terbanyak mengatakan 2 tahun, dan sebagian mengatakan usia 4 tahun. Dan kalau dikatakan bahwa Umar adalah anak yang tertua, berarti yang lainnya lebih kecil lagi, Ini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika ditinggal mati oleh Abu Salamah, beliau masih merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak beliau dengan Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Karena itu beliau tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini yang beliau mau pertanyakan. Apakah ini rasa tanggung jawab, sekedar rasa tanggung jawab sosial, dalam artian rasa tanggung jawab kekeluargaan sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya, dan sebagai seorang yang istri yang pernah begitu taat kepada suaminya, lalu dia mau menjalankan amanah suaminya untuk memperhatikan keturunannya dari suaminya yang telah pergi itu? Ataukah selain itu, ini juga adalah ladang pahala baginya yang merupakan di antara amal-amal soleh yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Hal li min ajrin, apakah bagiku pahala?" Karena seperti yang kita katakan, begitu banyak orang hari ini yang begitu bersusah payah mencari rezeki untuk sang istri dan sang anak, untuk anak-anaknya, di atas dasar tanggung jawab sebagai seorang suami, di atas dasar tanggung jawab sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya. Lalu dia memiliki karakter mungkin pekerja keras dan suka bertanggung jawab, termasuk orang yang di luar agama kita. Namun berapa banyak di antara mereka melakukan itu semuanya adalah atas panggilan nurani sebagai seorang kepala rumah tangga, panggilan jiwa sosial yang mungkin ada tertanam pada dirinya. Namun mereka tidak pernah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tidak sadar bahwa
itu juga di sisi Allah adalah ladang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dipertanyakan oleh Ummu Salamah. Beliau inginkan membangun seluruh amalan-amalan ini di atas dasar niat ibadah kepada Allah. Karena itu beliau merasa perlu tahu apakah amalan yang dilakukan ini ada pahalanya di sisi Allah atau tidak. Ya, dan ini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Perlunya kita untuk banyak bertanya terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Apakah bisa itu menjadi ladang pahala juga bagi kita, atau sekedar dia adalah suatu hal yang kita lakukan namun tidak ada pahala khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau tanyakan, "Halli min ajrin fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim?" Ya, kalau saya memberikan nafkah kepada mereka, menafkahi mereka, menanggung biaya-biaya kebutuhan mereka. Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha. Ya, dan saya tidak membiarkan mereka untuk pikirkan diri mereka sendiri, kesana kemari mencari nafkah sendiri, atau mencari kerja sendiri, atau mencari yang bisa mereka makan, sesuap makanan yang bisa menghilangkan dari rasa lapar dan bisa menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Dan ini tanggung jawab yang besar, rasa tanggung jawab yang besar yang ada pada Ummu Salamah. Dan tentu saja sebagaimana yang kita isyaratkan, ini beliau katakan beliau belum membiarkan anak-anaknya untuk cari nafkah sendiri, karena anak-anaknya masih usia-usia yang di bawah ya dari usia dewasa, ya, di bawah dari usia akil balik, ya. Dan ini juga satu hal yang penting, ya, bagaimana orang tua perlu memperhatikan ini, karena berapa banyak kadang orang tua justru menjadikan anak-anaknya, ya, kadang dia latih anaknya untuk cari kerja, anak yang masih di bawah umur, padahal mungkin mereka belum layak untuk itu. Dan yang lebih memiriskan hati ketika mereka latih anaknya kelihatan untuk mencari nafkah, tapi dengan cara yang tidak baik, ya, melatih anaknya untuk mengemis umpamanya, ya. Sebagian orang tua kita dapatkan membagi anaknya, ya, di beberapa jalan-jalan raya, ya, untuk menjadi pengemis-pengemis di tengah-tengah jalan. Ini suatu sikap yang sebenarnya tidak pantas, dan seharusnya kita mencontohi seorang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, saya tidak membiarkan mereka untuk cari sendiri, karena itu saya berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan mereka, saya menafkahi mereka. Dan itu beliau siap lakukan. Cuma sekali lagi beliau ingin tahu apakah itu juga ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama hum bani, mereka adalah anak-anakku yang aku sayangi. Dan inilah yang beliau pertanyakan, ya. Seandainya beliau memberikan sedekah, beliau membantu orang lain, maka beliau fahami jelas itu akan dapat pahala. Tapi kalau yang saya nafkahi ini adalah memang suatu kewajiban bagi saya, artinya karena dia anak saya sendiri, apakah karena dia anak saya sendiri tetap juga saya dapat pahala, atau suatu hal kewajaran, suatu hal yang merupakan keniscayaan sebagai seorang ibu memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ataukah juga ada ladang pahala di sisi Allah? Nah, ini yang beliau persoalkan. Innamahum bani, ya, beliau sudah tahu bahwasanya kalau membantu orang miskin, membantu tetangga, membantu orang yang butuh, itu akan dapat pahala. Tapi kalau anak sendiri yang memang merupakan kewajibannya, apakah juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW mengatakan, "Na'am, ya, kamu akan mendapatkan pahala. Laki ajru ma anfaqti alaihim." Kamu akan mendapatkan pahala dari nafkah yang kamu keluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anakmu, ya. Karena itu ini pelajaran yang sangat penting bagi setiap bapak dan ibu yang ketika memberikan nafkah kepada anaknya, sebelum niatan-niatan yang lain, ya, maka jadikan niat awal untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian barulah hal-hal yang lain yang mungkin kita niatkan juga dari apa yang kita lakukan, dari kebaikan
terhadap anak-anak kita tersebut. Itu kaitannya dengan hadis yang pertama, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian adapun hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-586, hadisu Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini Abu Mas'ud itulah yang kita bahas kisahnya yang lalu, Uqbah bin Amr ya, Al-Badri Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini perlu dibedakan ya, biasa sebagian tidak membedakan antara Abu Mas'ud dengan Abdullah bin Mas'ud ya. Dan juga Uqbah bin Amr dan Uqbah bin Amir ya, ada Uqbah bin Amr dan ada Uqbah bin Amir. Ini Abu Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, idza anfaqa al-muslimu, jika seorang muslim berinfak, mengeluarkan nafkah, nafaqatan, satu nafkah, ala ahlihi, kepada istri dan anak-anaknya, wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah, kanat lahu sadaqah, maka baginya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya menunjukkan kepada kita apa yang telah kita isyaratkan juga pada hadis-hadis sebelumnya, penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, idza anfaqal muslim, jika seorang muslim mengeluarkan nafkah ya. Muslim ini isyarat bahwa orang di luar Islam walaupun juga melakukan hal yang sama tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, karena syarat utama mutlak adanya untuk mendapatkan pahala dari satu amal soleh yang kita lakukan adalah keislaman dan keimanan kita. Maka beruntunglah ya orang muslim dengan keislaman, maka itulah modal paling utama untuk mendapatkan pahala-pahala di sisi Allah. Dan merugilah ya mereka-mereka yang telah capek di dunia beramal, bekerja, namun tidak diberikan hidayah terhadap Islam, maka amal-amal mereka itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza anfaqal muslim, jika seorang muslim, orang Islam mengeluarkan nafkah, nafaqatan ala ahlihi, kepada keluarganya. Sekali lagi, ahl adalah istri dan anak-anak kita. Wa huwa yahtasibuha, ini syarat kedua ya, syarat kedua. Syarat yang pertama adalah dia Islam. Syarat kedua adalah dia ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah ya. Jadi kalau dia lakukan itu hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar rasa tanggung jawab saja ya, hanya dasar panggilan naluri, panggilan sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami ya, rasa tanggung jawab, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa huwa yahtasibu. Dan ini sangat penting ya, sangat penting gimana? Karena ketika kita sebagai suami atau sebagai bapa mencari nafkah atas dasar panggilan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala kerja keras yang kita lakukan itu ringan kita rasakan, karena kita tahu pahala di sisi Allah akan lebih besar yang kita dapatkan. Dan juga ya, ketika kita melakukan hal ini, dan mungkin ya seandainya kita mungkin satu saat pernah agak bermasalah ya, mungkin ada kadang seorang suami suatu saat dia sedang ada persoalan dengan sang istrinya, atau dia agak marah dengan anak-anaknya, maka kadang di situ seorang suami atau seorang bapak kadang mungkin merasa berat ya untuk cari nafkah atau untuk bekerja, karena dia akan memberikan kepada orang yang mungkin dia sedang marah ya, sedang jengkel, sedang tidak enakan dengannya. Maka di situ kadang dia mungkin bermalas-malasan, atau mungkin dia ya, tidak ikhlas ya, tanda kutip tidak ikhlas dalam melakukannya ya, karena mungkin dia mengatakan, ya apa-apaan ya, untuk apa saya sampai mesti bekerja keras untuk saya berikan si fulan yang sedang bermasalah dengan saya ya. Tapi kalau dia niatkan ini karena Allah,
bahwasanya bukan hanya karena si fulannya, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ringan seluruh apa yang dilakukannya, ya. Akan dia selalu ihtisab dan merasa bahwasanya amalan-amalan yang dilakukannya tidak disia-siakan oleh Allah. Dan mungkin ya sang istri tidak berterima kasih kepadanya, sang anak mungkin juga tidak berterima kasih kepadanya, dia tidak merasa berat, ya, atau dia tidak akan mempersoalkannya, karena walaupun mereka tidak tahu berterima kasih kepadanya, tapi di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha bersyukur kepada hambanya. Syakurun, dialah Allah yang syakur, yang maha bersyukur kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu sangat penting. Wa huwa yahtasibuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu sadaqah, baginya pahala sedekah. Ya, artinya dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang bersedekah. Ya, kata ulama kita, dari sini difahami bahwa infak terhadap keluarga itu juga dinamakan sedekah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadis yang ke-587, hadis yang singkat juga dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Qalat, beliau mengatakan, qadimat alayya ummi, datang kepada saya ibu saya, wahia musyrikatun, dan waktu itu dia masih musyrik atau dia musyrik, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya mengatakan, wahia raghibah, dan dia raghibah. Ya, nanti kita terangkan. Afa asilu ummi, apakah saya menemuinya saja, saya tetap menyambungnya, bersilaturahim kepadanya? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sili ummaki, sambunglah hubunganmu dengan ibumu. Ini hadis yang terakhir, dan hadis inilah yang dimaksudkan dengan judul bab kita, ya. Kalau kita perhatikan judul bab kita, ada bagian terakhir dari judul bab, walau kana musyrikin, walaupun mereka orang-orang musyrik, ya. Hadis-hadis yang terdahulu tidak ada yang menjelaskan berbuat baik kepada keluarga yang musyrik, ya, karena semua yang kita bahas sebelumnya, ya, hadis Abu Talha, ya, hadis Maimunah, ya, hadis Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dan hadis Ummu Salamah, dan terakhir hadis Abu Mas'ud, itu semua menceritakan tentang berbuat baik kepada istri dan anak yang Islam. Nah, sekarang mungkin persoalan besar, apakah pahala tersebut juga berlaku jika yang kita akan bantu ini, nafkahi, adalah orang-orang yang musyrik dari kalangan keluarga kita? Dari judul bab yang disebutkan Imam Nawawi, kita sudah pahami begitulah adanya, bahwasanya juga akan mendapatkan pahala, dan itu didalilkan dengan hadis kita ini. Hadis kita ini diceritakan oleh Asma bint Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan bahwa ibu beliau, ya, ini ibu beliau yang tidak masuk Islam, ya, yang beliau ini, ya, beliau beda ibu, ya, dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummu beliau ini adalah Qatilah, ya, sebagian mengatakan namanya Qatilah dan sebagian mengatakan namanya Qailah, bahwa ibu beliau ini datang mau menemui beliau, mau bertemu dengan beliau, mau menyambung silaturahim dengan beliau. Dan beliau, ya, si sang ibu itu masih musyrik, dan ada khilaf apakah kelak dia masuk Islam atau dia sampai meninggalnya waliyadzubillah tetap dalam keadaan syirik. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa wa ma'aha ibnuha, ya, juga waktu itu ditemani oleh saudaranya, saudara dari Asma, anak dari ibu tersebut. Dan itu juga diikhtilafkan apakah kelak itu sang anak itu menjadi sahabat atau tidak.
Ini masih di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka waktu itu sudah tahu betul persoalan al-wala wal bara. Ya, mereka sudah tertanam masalah akidah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sudah tahu bahwa cinta mencintai hanya karena Allah. Adapun kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, ya diperbolehkan kita berbuat baik kepada mereka, tapi tidak boleh ada rasa cinta kepada mereka, karena cinta dibangun atas dasar Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah walau kanu abahum, ya. Yuwaduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, ya. Walaupun bapak mereka, walaupun anak mereka, walaupun saudara mereka, dan walaupun keluarga mereka. Tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mau berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang, memerangi Allah dan Rasulnya. Man haddallaha wa rasulah. Dan ini yang tertanam pada mereka. Karena itu ketika ada informasi penyampaian dari sang ibu mau ketemu dengan Asma, maka Asma datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta fatwa, ya. Dan ini menunjukkan kehati-hatian, ya, kehati-hatian. Sampai masalah ini, ya, mereka merasa perlu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau salah dalam mengambil tindakan, walaupun itu mungkin terkait dengan persoalan kekeluargaan. Tapi sekali lagi ini masalah akidah yang mereka fahami waktu itu, bahwa perlu ada penyikapan yang jelas terhadap musuh-musuh Islam. Maka beliau bertanya, wahia raghibah, dalam sebagian riwayat wahia rahibah, dalam sebagian riwayat wahia raghimah. Ya, ada berapa riwayat tentang ini? Raghibah, raghimah, dan rahibah. Dikumpulkan oleh para ulama kita, ya, utamanya dengan lafaz raghibah dan rahibah, ya, bahwasanya dia raghibah ada keinginan untuk menyambung hubungan dengan si Asma, ya, radhiyallahu taala. Tapi dia rahibah takut, dalam artian tidak simpati terhadap Islam. Ya, inilah persoalannya, dilema bagi Asma radhiyallahu taala. Seandainya dia datang memang untuk menyatakan keislamannya, dia datang untuk menunjukkan mau bergabung dengan kaum muslimin, maka tentu saja Asma tidak akan ragu untuk menerimanya. Tapi persoalannya ini, di satu sisi dia hanya mau menyambung hubungan kekerabatan dengan Asma radhiyallahu anha, tapi tetap dengan prinsipnya tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa asilu ummi, apakah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am sili ummaki, tetaplah bersilaturahim kepada ibumu. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya silaturahim tetap bisa dilakukan walaupun kepada orang tua kita ataupun kerabat kita yang bukan beragama Islam. Dan ahli tafsir menyebutkan riwayat ini dan mengatakan ini adalah sababun nuzul dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilunakum fid dini wa la yukhrijunakum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, sebab turunnya firman Allah di surat Al-Mumtahanah di ayat ke-8. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian, anil ladzina lam yuqatilukum fid din, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dari agama kalian. Artinya orang di luar agama kita tapi mereka bukan kafir yang harbi, dalam artian bukan kafir yang memerangi umat Islam. Ya, kan ada saja, ya, sebagian kafir itu tidak nyatakan perang terhadap kita, tapi tetap dengan agamanya. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mengeluarkan kamu wahai Muhammad dari kota Makkah, tidak termasuk yang nyata-nyata melakukan makar untuk mengeluarkan kalian. Berarti ini persyaratannya, bahwasanya kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kalian juga bersikap adil
kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang berbuat keadilan. Dan ini satu akhlak yang luar biasa, bahwa kita tidak menyamakan orang-orang kafir tersebut. Mereka-mereka yang tidak berpersoalan sama kita, maka kita juga siap berbuat baik kepadanya dan kita bersikap adil kepadanya. Dan ini ditunjukkan oleh umat Islam dalam setiap momen, termasuk dalam momen jihad fisabilillah. Tidak menyentuh yang mereka-mereka yang tidak menjadi bagian orang-orang yang memerangi umat Islam. Dan kata-kata berbuat kebaikan, di sini ulama kita mengatakan tidak, ya, berbuat ihsan tidak harus didasari dengan rasa al-mahabbah, rasa cinta. Dan dari hadis ini, ya, kita fahami juga, ya, bahwa ayat tadi kalau memang sebab turun dari hadis kita ini bermakna secara umum, ya, terhadap siapa saja orang di luar agama kita selama dia tidak memerangi kita dan tidak mengeluarkan kita dari kampung kita, dari negeri kita, tidak apa-apa kita berbuat baik kepada mereka. Apatah lagi, ya, jika dia adalah karib kerabat kita. Bahkan karib kerabat pun yang dan secara khusus, ya, ini secara khusus dan lebih khusus kepada kedua orang tua, ya, yang ingin memaksakan kita kepada agamanya, maka Allah tetap mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'in fala tuti'huma. Kalau mereka paksakan kita untuk masuk ke dalam agama mereka atau berbuat kesyirikan, jangan kita taat kepada mereka. Tapi terhadap kedua orang tua, Allah tetap mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, berbuat kebaikan kepada keduanya. Ini satu akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan secara khusus sebagai penutup, kalau kita hubungkan antara hadis kita ini, ya, dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang diabadikan, yang ditulis dalam bab kita ini, di sini tidak ada kata-kata bersilaturahim, tidak ada kata-kata memberikan nafkah, ya, tapi hanya dikatakan ingin menyambung silaturahim dengan saya. Oleh karena itu difahami, ya, ketika Imam Nawawi menghubungkan hadis ini dengan persoalan nafkah, ya, kembali sebagai penegasan bahwa di antara bentuk silaturahim adalah kita saling berbagi harta juga kepada karib kerabat kita, ya, utamanya kepada kedua orang tua kita dan kepada anak-anak kita, dan siapa saja yang kita sanggupi untuk kita bantu, untuk kita berbagi kepada mereka dari kalangan keluarga kita. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Intinya bahwa kita sangat dianjurkan untuk rajin berinfak, bersedekah, dan memberikan nafkah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita diajarkan, diarahkan oleh Islam untuk kita memulai dari kalangan karib kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta-harta kita dan menjadikan kita senantiasa melakukan yang terbaik sesuai dengan prioritas yang diajarkan dalam ajaran Islam. Kita lakukan kebaikan-kebaikan tersebut kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita dan karib kerabat kita, dan selanjutnya kepada orang yang banyak. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Dan kami ingatkan, ya, bahwa besok, ya, hari Jumat adalah hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, insyaallah yang masuk. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi-materi taklim kita, maka insyaallah kita akan jawab pada pertemuan besok sore biidznillah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.